Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Rianti_INK. Sebuah kisah yang berjudul Mereka Sudah Mati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku menelan ludah dan tidak berani untuk melanjutkan kalimatku. Keringat dingin mulai menetes di kedua pelipis. Ya Allah, ada apa sebetulnya dengan desa ini? Ada kejadian apa sebelumnya di desa Bumi Arum ini? Kenapa semua orang yang aku temui di sini begitu terlihat menyeramkan dan menakutkan? Mbak Yanti, Mbak mau ngomong apa barusan ke saya? Tanya Nopi membuyarkan lamunanku. Oh, itu Nop, aku mau nanya. Di sini kalau mau belanja sayuran di mana ya? Soalnya persediaan bahan makanan di kulkasku tinggal sedikit lagi. Cuma cukup untuk besok saja. Kalau sayuran sama bumbu dapur saya nggak pernah beli mbak. Tinggal metik aja di halaman belakang rumah kakek Tobing. Tapi kalau makanan yang lain, Bu Ara yang suka belanja kalau dia kebetulan sedang pergi keluar sama Pak Daniel. Oh gitu ya. Apa di sekitar sini nggak ada warung yang jualan sayuran, Nop? Ada sih mbak, tapi di Dusun 5 di sana ada warung yang khusus jualan sayuran sama bahan makanan yang lain. Itu juga warungnya buka cuma sampai siang saja. Soalnya udah habis semua kalau di atas jam 10. Jelas Nopi. Kok kamu tahu kalau warung itu cuma buka siang, Nop? Memangnya kamu pernah belanja di sana? Tadi kamu bilang katanya nggak pernah belanja sayuran, tinggal metik aja di belakang rumah kakek Tobing. Tanyaku menyelidik. Saya pernah belanja di sana 2 kali mbak. Di dusun sama Bu Ara waktu ada pasien yang baru melahirkan. Kebetulan waktu itu persediaan daging ayam sama ikan di kulkas habis. Tukang warungnya bilang besok lagi kalau saya mau belanja disuruh lebih pagi, di bawah jam 10 biar gak kehabisan. Cerita Nopi. Aku manggut-manggut. Ya udah deh, kalau gitu besok aku sama suamiku pergi ke Dusun 5 aja belanja sayurannya. Makasih banyak infonya ya Nop. Iya mbak, sama-sama. Tapi kalau Mbak Yanti mau, ambil aja di belakang rumah kakek Tobing mbak. Banyak kok sayuran yang ditanam di sana. Malah masih seger, kan baru metik. Nanti saya bilang ke Mbak Ratmi. Pasti boleh. Apa sekarang aja kita ke sana bareng? Usul gadis itu. Sejenak aku merasa ragu. Di satu sisi, aku butuh sayuran itu. Tapi di sisi yang lain, aku merasa tidak enak hati pada kakek Tobing. Masa mentang-mentang mengontrak rumah miliknya, terus mau minta sayuran juga di rumah lelaki tua itu. Ayo mbak, kita sekarang ke sana. Kok malah bengong sih? Kata Nopi seraya mencolek lenganku. Tapi aku ngerasa gak enak hati sama kakek Tobing, Nop. Masa sayuran aja mau minta? Ucapku terus terang. Gak apa-apa mbak, percaya sama saya. Kakek Tobing itu gak urusan sama hal begituan. Yang ngerawat semua sayuran itu kan bapak sama Mbak Ratmi. Kalau kakek Tobing cuma sibuk ngurusin ilmu hitam. Aku melongo mendengar ucapan Nopi barusan. Apa aku tidak salah dengar? Nopi bilang kalau kakek Tobing cuma sibuk ngurusin ilmu hitam. Masa iya sih? Untuk apa orang tua itu pakai ilmu hitam? Apa tadi Nopi sudah keceplosan bicara ya? Tapi mukanya kelihatan biasa saja, kayak yang enggak salah ngomong. Atau memang apa yang dia bilang barusan benar seperti itu dan sudah jadi rahasia umum, sehingga tidak masalah kalau gadis itu membicarakan hal tersebut. Aku membatin sambil mengernyitkan kening. Ilmu hitam tadi kamu bilang? Maksudnya gimana ya Nop? Aku kok gak ngerti? Tanyaku tidak paham. Gadis itu mengangguk, menandakan kalau apa yang dia ucapkan adalah benar dan aku tidak salah dengar. Ternyata dia tadi sedang keceplosan bicara. Nopi memang sedang memberitahukan apa yang dia ketahui tentang kakek Tobing. Lelaki tua pemilik rumah kontrakan
yang aku dan Mas Agus tempati saat ini. Iya mbak, kakek Tobing itu dukun. Dia itu... Nopi, cepat pulang kamu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan. Sebelum Nopi melanjutkan ucapannya, aku dan Nopi menoleh ke arah sumber suara. Tampak seorang perempuan sedang berdiri di depan pintu rumah bidan Ara. Usianya mungkin sekitar 40 tahun. Iya bu, sebentar, kata Nopi juga dengan berteriak. Raut wajahnya terlihat tidak senang. Aku mendengar dia mendengus sebal. Siapa ibu itu Nop? Kayaknya aku belum pernah lihat, tanyaku. Itu yang ngurus nenek Nani mbak. Namanya Bu Tami. Orangnya cerewet dan nyebelin. Saya gak suka sama dia, ujar gadis berambut panjang itu seraya cemberut. Nopi, ayo cepetan pulang. Bu Tami kembali berteriak. Suaranya terdengar melengking tinggi. Sepertinya dia mulai kesal pada Nopi yang masih belum juga pulang. Nop, cepat kamu pulang. Udah dipanggil 2 kali sama Bu Tami. Nanti kamu kena marah, kataku, menyuruh gadis itu untuk segera kembali ke rumah bidan Ara. Biarin aja mbak, Bu Tami memang kayak gitu, judes, cerewet, suka marah-marah gak jelas. Maklum aja namanya juga perawan tua, kata Nopi sembari terkekeh. Us, ngawur kamu. Nanti kalau Bu Tami denger, bisa tambah marah dia. Lagian kamu tahu dari siapa kalau dia itu perawan tua Nop? Dari Mbak Ratmi mbak. Mbah yang cerita kalau Bu Tami itu perawan tua. Dulunya dia suka sama bapak, tapi bapak sukanya sama ibuku, anaknya nenek Cici. Makanya sejak itu dia sukanya marah-marah gak jelas sama aku. Mungkin dia jengkel sama ibu, tapi dilampiaskan ke aku anaknya, jelas Nopi masih sambil terkekeh. Terus nenek Cici sekarang ada di mana Nop? Tanyaku. Seketika Nopi langsung terdiam. Raut mukanya tampak kaget. Dia terlihat salah tingkah. Aku menautkan kedua alis seraya memandang gadis itu. Kenapa dia tidak mau mengatakan padaku dengan terus terang siapa nenek Cici itu ya? Padahal apa susahnya sih, tinggal ngomong aja. Apa ada yang dia sembunyikan soal nenek Cici? Bikin aku penasaran. Aku membatin. Mbak, jadi gak ngambil sayuran di belakang rumah kakek Tobing? Tanya Nopi. Aku tahu kalau dia sedang berusaha untuk mengalihkan pembicaraan, dan aku tidak lagi memaksanya supaya memberitahu aku siapa nenek Cici itu. Sebenarnya aku ingin sekali ikut dengan Nopi pergi ke rumah kakek Tobing untuk memetik beberapa macam sayuran yang kata gadis itu ditanam di belakang rumah lelaki tua tersebut, untuk bisa aku jadikan sebagai bahan masakan. Karena di dalam kulkas sudah tidak ada lagi bahan makanan yang bisa untuk aku masak setelah esok hari. Namun melihat gelagat yang kurang baik antara Bu Tami dan Nopi, aku jadi merasa enggan. Tidak enak rasanya jika aku tetap nekat pergi ke rumah kakek Tobing memetik sayuran. Sementara aku tahu sebelumnya kalau Bu Tami tidak suka melihat Nopi berlama-lama berada di rumahku. Meskipun aku tidak tahu pasti apa alasan gadis tua itu sehingga dia merasa tidak suka melihat Nopi berlama-lama berada di rumahku. Padahal dari tadi aku dan Nopi tidak sedikit pun membicarakan tentang dia sebelum dia muncul dari dalam rumah Bu Ara dan memanggil Novi. Aku bahkan belum pernah tahu kalau ternyata di rumah kakek Tobing ada perempuan bernama Bu Tami yang mengurus nenek Nani, istri kakek Tobing, sebelum dia memanggil Nopi barusan. Ayo ikut saya ke rumah kakek Tobing mbak, katanya Mbak Yanti mau cari sayuran di sana, kata Nopi mengagetkan. Enggak deh, besok lagi aja Nop, aku gak enak sama Bu Tami. Lihat tuh, kayaknya dia gak suka banget kalau kamu ada di rumahku, ucapku dengan suara pelan, khawatir akan didengar oleh gadis tua itu. Meskipun aku tahu kalau jarak antara rumah Bu Ara dengan rumahku lumayan jauh, dan mustahil rasanya kalau Bu Tami akan bisa mendengar percakapanku dengan Nopi. Gak apa-apa mbak, tadi kan saya udah bilang kalau Bu Tami memang kayak gitu orangnya. Nanti juga Mbak Yanti akan terbiasa dengan ocehannya, kata Nopi seraya terkekeh. Dan suara tertawanya itu membuat berdiri bulu roma. Sejenak aku tertegun seraya memandang gadis yang ada di depanku ini. Kenapa tiba-tiba merinding gini ya dengar suara Nopi ketawa? Aku membatin sembari mengusap pelan kedua tangan. Mbak Yanti, kok malah bengong sih? Ayo ikut saya metik sayuran di belakang rumah kakek Tobing, kata Nopi mengagetkan. Enggak Nop, lain kali aja, aku takut sama Bu Tami. Padahal banyak loh sayuran yang ditanam di belakang rumah kakek Tobing, dan kebetulan ada beberapa macam sayuran
yang sudah siap dipanen, Mbak. Tadi sebelum kerja, Bapak juga metik sayuran dulu untuk diolah sama Mbak Ratmi. Lanjut Nopi sambil menatapku seolah memaksa agar aku mau ikut bersamanya. Aku menelan ludah dengan susah payah ketika mata kami bersiborok. Aku merasa ada sesuatu yang ganjil dengan gadis berambut panjang itu. Tapi entah apa, aku tidak tahu. Aku tidak bisa berpikir dengan baik. Pikiranku seolah buntu. "Nopi, cepat pulang kamu!" teriak Butami. Entah untuk yang keberapa kali, membuat aku merasa tidak enak hati. Sepertinya perempuan itu mulai hilang kesabarannya, sebab dari tadi Nopi seolah tidak menggubris panggilannya. "Udah Nop, cepat kamu pulang saja sana. Tuh, udah dipanggil lagi sama Butami. Nanti kamu dimarahin loh. Aku ngambil sayurannya kapan-kapan aja," kataku sedikit memaksa agar gadis itu segera berlalu dari hadapanku. "Ya udah, kalau Mbak Yanti nggak mau ikut saya ngambil sayuran, saya pulang sekarang ya Mbak," ujarnya seraya tersenyum yang lagi-lagi membuat aku merinding melihatnya. Nopi kemudian bergegas pergi meninggalkan teras depan rumahku. Bersamaan dengan itu, Mas Agus muncul dari dalam rumah. Dia lalu berjalan menghampiriku. "Siapa tadi yang datang, Dek?" tanya Mas Agus begitu dia sudah berdiri di dekatku. "Nopi Mas, itu dia udah pulang lagi," sahutku seraya menunjuk ke arah gadis berambut panjang itu dengan isyarat dagu. "Oh, Mas kira siapa yang datang? Sampai lama banget Mas tungguin. Kamu gak masuk-masuk. Emangnya kalian ngobrolin apa tadi?" "Nggak ngobrolin apa-apa kok Mas. Nopi cuma ngasih tahu nanti kalau ada pasien yang datang, aku diminta untuk melayani. Soalnya sekarang Bu Ara sama Pak Daniel sedang pergi. Kata Nopi pulangnya nanti malam. Tadi aku juga sempat nanya ke dia di mana warung yang jualan sayuran di dekat sini. Nopi bilang ada di Dusun 5 Mas, tapi katanya buka cuma sampai siang saja. Kalau udah di atas jam 10, semua sayuran yang dijual sudah habis semua," jelasku. Mas Agus manggut-manggut. "Kalau gitu, besok pagi-pagi sebelum kamu berangkat ke rumah Bu Ara, Mas akan antar kamu ke warung itu dulu, Dek. Nanti kalau udah selesai belanja, baru kita pergi kerja. Kira-kira masih sempat kan kamu ngatur waktunya?" "Iya Mas, boleh. Besok sebelum sholat subuh, aku kan langsung mandi. Biar kalau udah pulang dari warung cuma tinggal ganti baju dinas saja, terus berangkat. Tadi sebetulnya Nopi juga nawarin aku sih untuk metik sayuran yang ditanam di belakang rumah kakek Tobing. Kata dia di halaman belakang rumah itu banyak ditanami bermacam jenis sayuran. Tapi aku nggak mau, soalnya nggak enak sama Butami. Kayaknya dia nggak suka kalau Nopi ngobrol sama aku." "Butami? Siapa dia, Dek?" tanya Mas Agus sembari menautkan kedua alis. "Tadi Nopi bilang sih katanya dia itu yang ngurusin nenek Nani, kayak semacam baby sister gitu. Tapi aku nggak tahu pastinya, soalnya belum pernah ketemu langsung sama orangnya." "Oh," kata Mas Agus sambil manggut-manggut. Dia lalu melihat ke arah rumah Bu Ara. "Perempuan yang sedang berdiri di depan pintu rumah Bu Ara itu siapa ya, Dek? Kok kayaknya dia ngelihat ke arah sini terus?" "Ya itu yang namanya Butami Mas. Aku aja belum pernah lihat dia, baru tahu tadi dari cerita Nopi. Kita masuk aja yuk Mas. Nerusin ngobrolnya di dalam sambil nonton TV," ajakku seraya menggandeng tangan Mas Agus menuju ke dalam rumah. Malas saja rasanya kalau aku terus diperhatikan oleh Butami, seperti orang yang dicurigai saja. Walaupun sebenarnya belum tentu juga perempuan itu memperhatikan kami, aku dan Mas Agus. Tapi aku sudah ilfil duluan melihat Butami berdiri di depan pintu rumah Bidan Ara sambil pandangannya mengarah ke rumah kontrakan kami. Tanpa banyak protes, Mas Agus mengikuti aku dari belakang. Kami berdua lalu menuju ruang tengah. Setelah menutup dan mengunci pintu depan hingga menjelang waktu asar, aku dan Mas Agus duduk di ruang tengah seraya menonton acara TV. Aku sengaja tidak tidur siang sebab khawatir jika tiba-tiba Nopi memberitahuku kalau ada pasien yang datang berkunjung. Malah nanti akan bikin pusing kepala kalau baru sebentar berbaring dan memejamkan mata sudah dibangunkan. Mbak Yanti, Mbak Yanti, Mbak." Terdengar suara orang memanggilku seraya mengetuk pintu depan ketika aku dan Mas Agus baru saja selesai mendirikan sholat asar berjamaah. "Siapa itu yang ngetuk pintu, Dek? Kayaknya yang penting banget," tanya Mas Agus sembari menoleh ke belakang. "Kayaknya suara Nopi Mas. Mungkin ada pasien yang datang,"
Jawabku sembari membuka mukena yang masih kukenakan. Ya sudah, cepat kamu bukain pintu sekarang. Mungkin ada pasien yang mau melahirkan. Tita Mas Agus sambil beranjak dari tempat duduknya. Aku pun mengikuti Mas Agus beranjak dari duduk setelah selesai melipat mukena dan sajadah yang baru saja aku pakai. Aku lalu keluar dari kamar dan bergegas menuju ke ruang tamu. Tampak Nopi sedang berdiri di depan pintu saat pintu depan sudah terbuka. Ada apa, Nop? Tanyaku pada gadis berambut panjang itu. Ada pasien yang datang mau berobat, Mbak. Jawabnya seraya jari telunjuknya menunjuk ke arah teras depan rumah Bu Ara. Pandanganku lantas mengikuti jari telunjuk gadis itu. Terlihat ada dua orang yang sedang duduk di bangku teras depan rumah Bu Ara, seorang laki-laki dan perempuan. Mereka sakit apa katanya, Nop? Tanyaku. Tadi ibu itu bilang katanya mual sama muntah, terus buang air besarnya cair. Ayo Mbak, cepetan, kasihan dia udah kesakitan. Ujar Nopi sembari meraih tanganku dengan agak menarik agar aku segera pergi menemui kedua orang pasien tersebut. Raut wajahnya terlihat khawatir. Kamu bilang gak ke pasien itu kalau Bu Ara sedang gak ada di rumah? Nanti jangan-jangan mereka gak mau diperiksa sama aku. Tanyaku sambil menarik tanganku kembali dari genggaman Nopi. Udah Mbak, udah saya kasih tahu ke mereka kalau mau diperiksa sama Mbak Yanti. Soalnya Bu Ara sedang pergi dan mereka mau kok. Ayo Mbak, kita ke sana sekarang. Ajak Nopi lagi dengan tidak sabar. Sebentar, aku pamit ke Mas Agus dulu, ucapku lalu bergegas masuk ke dalam rumah untuk menemui Mas Agus. Mas, aku mau ke rumah Bu Ara dulu ya. Kata Nopi ada pasien yang datang mau berobat. Pamitku begitu sampai di ruang tengah. Mas Agus tampak sedang duduk di sana sembari menonton acara TV. Dia lalu menoleh ke arahku. Iya dek, katanya sambil tersenyum. Aku lantas bergegas keluar rumah menemui Nopi. Kami berdua lalu menuju ke rumah Bu Ara dengan sedikit berlari. Yang sakit siapa? Tanyaku sembari melihat secara bergantian ke arah kedua orang lelaki dan perempuan yang tengah duduk di bangku teras depan rumah Bu Ara. Usia mereka aku perkirakan sekitar 40 tahunan. Ini istri saya, Bu Bidan, jawab lelaki yang ternyata adalah suaminya. Mari silakan masuk ke dalam Bu, akan saya periksa dulu, ujarku seraya membuka pintu ruang praktek. Mbak, saya masuk ke dalam rumah dulu ya. Mbak Yanti nggak perlu bantuan saya kan? Tanya Nopi ketika aku sudah berada di dalam ruang praktek. Iya, nggak ada kok. Nanti kalau aku perlu bantuan kamu, aku akan panggil, jawabku sembari duduk. Nopi kemudian berlalu dari hadapanku. Kedua orang pasien tersebut lantas masuk dan duduk di kursi yang ada di depanku setelah aku persilahkan. Aku kemudian membuka buku register kunjungan pasien yang ada di atas meja. Bermaksud akan melakukan anamnesa, menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan kondisi dan keluhan pasien kepada pasien tersebut. Namun sejenak aku tertegun saat membaca buku register itu, sebab dalam buku tersebut tertulis kunjungan pasien terakhir ketika 12 tahun yang lalu. Beberapa kali aku mengucek mata dan mempertajam penglihatan. Barangkali saja aku salah lihat. Tapi tanggal dan tahun yang tertulis di dalam buku register kunjungan pasien tersebut tidak berubah. 12 tahun yang lalu. Aneh, kenapa dalam buku ini kunjungan pasien terakhir 12 tahun yang lalu ya? Apa Bu Ara nggak pernah lagi menulis pasien yang datang ke sini? Atau mungkin memang nggak ada pasien yang datang? Tapi masa iya sih? Selama 12 tahun nggak ada pasien yang datang ke sini? Apa jangan-jangan... Aku tidak berani untuk melanjutkan ucapanku. Tanpa sadar aku bergidik. Tiba-tiba saja aku merinding. Kepalaku seketika dipenuhi dengan berbagai macam pikiran buruk. Dengan susah payah aku menelan ludah. Tenggorokanku langsung terasa amat kering. Keringat dingin mulai menetes di kedua pelipisku. Jantungku berdetak lebih kencang. Dengan sekuat tenaga aku berusaha untuk tetap tenang. Walaupun dalam hati aku mulai merasa ketakutan yang tidak bisa aku gambarkan. Namanya siapa Bu? Tanyaku seraya memandang perempuan yang tengah duduk di depanku. Dengan perasaan yang tidak karuan. Degup jantung makin tidak beraturan. Ya Allah, tolong lindungi hamba dari kejahatan semua makhluk ciptaanmu. Tuti Bu Bidan, jawab perempuan itu lirik. Umurnya berapa? Apa yang ibu rasakan? Tanyaku lagi dengan perasaan yang makin tidak karuan.
Ingin sekali rasanya aku segera berlari pulang ke rumah, karena sungguh aku merasa ketakutan setengah mati. Umur saya 40 tahun, Bu. Sudah 3 hari ini saya muntah-muntah dan buang air besar. Semua hasil anamnesa pasien tersebut lalu aku tulis di dalam buku register. Aku lantas menyuruh Bu Tuti untuk naik ke atas bed ginekologi, lalu mengukur tekanan darah dan suhu badannya, serta menghitung denyut nadi dan pernapasannya. Walaupun tidak sepenuhnya aku berkonsentrasi pada apa yang aku lakukan, karena hati kecilku mengatakan kalau yang sedang aku periksa saat ini bukanlah manusia. Tapi aku berusaha untuk tetap bersikap wajar. Aku gak boleh kelihatan takut di hadapan mereka. Aku harus tetap bersikap setenang mungkin agar tidak menimbulkan rasa curiga. Aku membatin sambil berulang kali membaca doa yang aku bisa dalam hati, mohon perlindungan pada Allah. Setelah selesai melakukan anamnesa dan pemeriksaan terhadap Bu Tuti, cepat-cepat aku memberikan beberapa macam obat dan 6 bungkus bubuk oralit padanya, sambil memberitahu aturan minumnya. Yang kapsul ini antibiotik, diminum sehari 3 kali sampai habis, meskipun ibu sudah gak muntah dan buang air besar lagi. Kalau yang lain langsung di stop aja. Kalau ibu sudah sembuh, minumnya sama, sehari 3 kali. Banyak minum air putih ya Bu, biar gak kekurangan cairan. Oralitnya dibuat 1 gelas 1 bungkus. Pakai air biasa saja ya Bu, jangan air hangat apalagi panas. Semoga lekas sembuh, ujarku seraya memberikan obat-obatan tersebut pada Bu Tuti yang sudah aku masukkan dalam kantong plastik. Bu Tuti dan suaminya segera pulang setelah mereka membayar jasa medis yang aku minta. Buru-buru aku keluar dari kamar praktek dan segera menutup pintunya. Aku kemudian duduk di bangku panjang yang ada di teras depan rumah Bu Ara sambil menunggu Nopi keluar dari ruangan dalam. Aku berharap gadis berambut panjang itu akan segera keluar dari dalam rumah bidan Ara, supaya aku bisa segera pamit pulang ke rumah. Sebab sudah tidak ada lagi pasien datang yang harus aku layani. Gampang nanti kalau ada pasien yang datang lagi, aku akan meminta pada Nopi supaya memberitahu lewat telepon atau menjemput seperti tadi. Daripada aku diam di sini dan tidak ada yang aku lakukan, hanya duduk diam menunggu, hal yang bagiku terasa amat membosankan. Sembari menunggu Nopi keluar dari ruang dalam, pandanganku tertuju pada bagian depan rumah kakek Tobing yang masih direnovasi. Seperti halnya hari kemarin, saat itu pun aku mendengar suara Pak Pangat dan para tukang yang lain sedang mengobrol. Juga suara peralatan tukang yang digunakan oleh mereka, tapi aku tidak melihat mereka bergerak. Ya, aku melihat Pak Pangat dan beberapa tukang bangunan itu tidak bergerak sama sekali. Mereka semua diam layaknya sebuah patung. Padahal suara mereka dan peralatan itu amat jelas terdengar di telingaku. Aku mengerutkan kening sembari menarik nafas panjang. Merasa aneh dan tidak habis pikir dengan semua yang terjadi di sini, aku berkeyakinan bahwa di tempat ini pasti telah terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan semua yang aku alami selama berada di sini. Tapi entah apa itu, aku sendiri belum tahu secara pasti. Namun yang jelas, aku merasa sangat penasaran. Meskipun ada rasa takut dalam dada, tapi aku ingin sekali mencari tahu tentang hal tersebut. Sekilas aku melihat jarum jam yang ada di tangan kiri, dan ternyata waktu sudah berlalu 20 menit sejak dari Bu Tati dan suaminya pulang tadi. Tapi Nopi belum juga keluar dari dalam rumah Bu Ara. Mungkin gadis itu masih sibuk di dalam, atau ada yang sedang dia kerjakan dan tidak bisa ditinggal. Aku membatin. Aku lantas merogoh saku baju, bermaksud akan menghubungi Nopi dengan HP. Sial, ternyata aku lupa membawa benda pipi itu. Karena tadi aku langsung berangkat ke rumah Bu Ara setelah pamit pada Mas Agus. Sedangkan HP-ku masih ada di dalam kamar. Aku menaruhnya di atas meja hias sebelum aku dan Mas Agus mendirikan sholat asar berjamaah tadi. Perlahan aku beranjak dari tempat duduk lalu masuk ke ruang dalam rumah Bu Ara yang pintunya tidak terkunci. Aku bermaksud akan mencari Nopi. Aku akan pamit pulang pada gadis itu karena sudah tidak ada pasien yang datang lagi dan sudah lumayan lama juga aku menunggu. Ketika kaki ini memasuki ruang tamu di rumah bidan Ara, tiba-tiba saja aku merinding. Bulu kuduk di tengkuk dan kedua tangan seketika meremang. Perlahan aku mengusap leher seraya pandangan mengitari sekeliling ruang tamu tersebut. Tidak terlihat ada siapapun di sana,
Suasana teramat sepi dan lengang. Tidak terdengar suara apapun selain detak jarum jam dinding yang ada di dalam lemari antik yang terletak di sudut ruangan. Aku sebenarnya ingin berbalik arah keluar dari ruang tamu, tidak jadi mencari Nopi. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang ada. Aku ingin sekali mengetahui ada rahasia apa sebetulnya di dalam rumah ini. Kenapa yang terjadi dan aku alami di sini terasa begitu aneh dan misterius. Aku mengamati setiap sudut ruang tamu Bu Ara sembari berjalan perlahan menuju ke arah pintu belakang. Aku kembali memperhatikan tempat di mana tempo hari terlihat ada seorang anak laki-laki yang berdiri sambil menatapku, dan bulu kuduk di kedua tanganku makin meremang. Aku merasakan seperti ada sepasang mata yang sedang memperhatikan setiap gerak-gerikku. "Sedang apa kamu di sini?" tanya seseorang tiba-tiba, membuat aku terkejut setengah mati. Hampir saja aku melompat karena saking merasa kaget. Spontan aku melihat ke arah sumber suara seraya mengusap dada, berusaha menenangkan. Tiba-tiba seorang perempuan yang ternyata Butami sudah berdiri di dekatku. Entah dari mana tadi dia muncul dan sejak kapan gadis tua itu sudah ada di dalam ruangan ini. Aku hanya bisa bengong dan melongo sambil memandangnya. Untuk beberapa saat aku bergeming. "Ngapain kamu ada di ruangan ini?" tanya Butami lagi sebelum hilang rasa kagetku. Matanya tajam menatapku penuh selidik sampai aku merasa jengah dibuatnya. "Oh, itu Bu, tadinya saya mau coba cari Nopi. Saya mau pamit pulang, soalnya sudah gak ada pasien lagi yang datang," jawabku dengan terbata sambil berusaha tersenyum semanis mungkin. Padahal sungguh dalam hati sebenarnya aku merasa takut setengah mati sebab Butami tampak begitu menakutkan. Wajahnya dingin dan pucat seperti tidak dialiri darah. Walaupun terlihat judes dan sadis, mirip seperti sesosok mayat, membuat bulu kuduk siapa saja yang melihatnya langsung berdiri. Perempuan berusia sekitar 40 tahun itu memandang wajahku dengan sinis, sembari bergumam. Entah apa yang dia ucapkan, aku tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pantas saja kalau Nopi tidak suka dengan Butami, sebab menurutku perempuan itu memang terkesan sangat tidak ramah, membuat orang lain yang berada di dekatnya merasa amat tidak nyaman. Aku yang baru beberapa saat saja berinteraksi dengan dia sudah merasa malas, apalagi Nopi yang sudah sekian lama. "Kalau kamu mau pulang sekarang, pulang saja," ujarnya dingin dan sinis, tanpa ada sedikit pun seulas senyum di bibir perempuan itu sebagai bentuk basa-basi. "Iya Bu, kalau gitu saya mau pamit pulang sekarang. Nanti tolong bilang ke Nopi kalau saya sudah pulang," ucapku seraya mengangguk. Butami diam saja, tidak memberi reaksi apapun. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku lantas buru-buru keluar dari ruang tamu rumah Bu Ara. Tidak mau juga aku berlama-lama di dekat gadis tua itu. Sudahlah judes, muka Butami terlihat amat menyeramkan. Tanpa sadar aku bergidik. Dan dengan setengah berlari aku pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, aku memikirkan apa yang aku alami tadi. Sungguh sangat misterius. "Assalamualaikum." Aku mengucap salam sembari membuka pintu. Aku segera masuk dan menuju ke ruang tengah. Di sana Mas Agus masih asik menonton acara TV. "Sudah selesai periksa pasiennya, Dek?" tanya Mas Agus setelah aku duduk di sebelahnya. Aku mengangguk. "Sudah Mas, orang cuma satu orang yang datang berobat." Mas, tahu nggak? Tadi itu aku merasa ada yang aneh waktu mau periksa pasien." Mas Agus menoleh ke arahku. "Aneh gimana maksudnya, Dek?" tanya suamiku sambil mengernyitkan keningnya. Aku lantas menceritakan apa yang tadi aku alami di rumah Bu Ara tentang tanggal dan tahun kunjungan pasien yang tertulis di dalam buku register pasien rawat jalan. Bahwa di dalam buku register tersebut tertulis pasien yang datang berkunjung sudah 12 tahun yang lalu. Juga tentang Butami yang tiba-tiba sudah ada di ruang tamu. Padahal aku sama sekali tidak melihat kapan perempuan itu datang dari arah mana. Juga tentang Pak Pangat dan para tukang yang lain, yang aku dengar dengan sangat jelas suara mereka yang sedang mengobrol, juga suara peralatan yang mereka gunakan. Namun aku sama sekali tidak melihat mereka bergerak melakukan pekerjaan. Mas Agus mendengarkan ceritaku dengan seksama, tanpa sedikit pun memotong ucapanku, sampai aku selesai bercerita. "Aneh banget kan Mas?" tanyaku setelah selesai bercerita. Mas Agus tersenyum. Dia lalu menghela nafas panjang. "Terus sekarang kita harus gimana Mas?
Aku rasa memang ada yang gak beres di sini. Kamu kenapa malah tersenyum, Mas? Apa ada yang lucu? Kataku seraya menatap suamiku tidak paham. Soal buku register kunjungan pasien itu, mungkin saja Bu Ara memang gak pernah lagi mencatat setiap orang yang datang berobat. Bisa karena gak sempat atau malas. Terus kalau soal Bu Tami, mungkin saja dia masuk lewat pintu depan yang gak ditutup. Kamu gak tahu kapan dia masuk, soalnya kamu terlalu asik memperhatikan setiap sesuatu yang ada di ruangan itu. Jelas Mas Agus panjang lebar. Tanpa sedikit pun ada rasa heran di raut wajahnya. Aku mengangguk kecil dalam hati membenarkan apa yang diucapkan oleh Mas Agus. Iya juga sih, masuk akal apa yang Mas Agus bilang. Aku membatin. Terus kalau soal Pak Pangat dan tukang yang lain gimana? Aku udah 2 kali melihat hal itu. Tanyaku tidak puas. Mas Agus kembali menarik nafas panjang. Dek, mungkin lebih baik kita nggak ngomongin hal yang aneh-aneh ya, yang bisa bikin kita merasa nggak nyaman tinggal di sini. Ucap Mas Agus seraya menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Walaupun sebenarnya aku ingin protes, sebab masih ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Mas Agus tentang semua yang telah terjadi di desa ini, yang menurutku amat misterius dan menyeramkan. Tapi mau bagaimana lagi, Mas Agus sepertinya tidak berminat membahas hal tersebut. Padahal sebelumnya dia juga sempat merasa aneh dengan keadaan lingkungan sekolah beserta orang-orang yang dia temui di sana. Kami lalu menonton acara TV dengan saling diam, sibuk dengan pikiran kami masing-masing, hingga menjelang waktu maghrib. Pada keesokan harinya Mas Agus mengajak aku pergi ke warung sayuran yang ada di Dusun 5, seperti yang pernah diceritakan oleh Nopi kemarin. Tentu saja untuk membeli sayuran dan bahan makanan lainnya, sebab di dalam kulkas sudah tidak ada lagi bahan makanan yang bisa aku masak untuk siang nanti. Apa yang aku masak tadi pagi adalah bahan makanan terakhir yang ada di dalam kulkas. Itu juga hanya 2 butir telur dan sebungkus sayur sup. Kami sengaja pergi sebelum pukul 6 pagi setelah selesai sarapan, sebelum aku dan Mas Agus berangkat kerja ke tempat tugas kami masing-masing. Aku ke rumah Bu Ara dan Mas Agus mengajar di SD Negeri 5. Udah siap belum, Dek? Tanya Mas Agus dengan setengah berteriak dari depan rumah. Aku lihat dari jendela kaca kamar, suamiku itu sudah duduk di atas sedel sepeda motornya, menunggu aku selesai berpakaian. Iya sebentar Mas, jawabku juga dengan agak berteriak, supaya bisa terdengar sampai keluar. Buru-buru aku keluar dari kamar dan segera menuju ke ruang depan. Setelah selesai berpakaian, aku lalu menutup dan mengunci pintu, seraya memakai alas kaki, dan Mas Agus segera menghidupkan mesin sepeda motor. Maka kami berdua pun berangkat menuju Dusun 5. Di sepanjang jalan tidak henti aku membaca doa-doa yang aku hafal dalam hati, dan sama sekali aku tidak menoleh ke samping kiri dan kanan. Aku khawatir akan melihat sesuatu yang menyeramkan, yang membuat aku merasa takut. Aku memegang erat pinggang Mas Agus sembari pandanganku lurus ke depan. Jalan yang kami lalui masih seperti ketika aku dan Mas Agus pertama kali datang ke desa ini. Sangat sepi dan lengang. Tidak ada seorang pun yang kami temui di sepanjang jalan. Hanya pohon-pohon besar yang tumbuh di sisi kiri dan kanan jalan. Benar-benar situasi yang sangat menegangkan. Kalau harus sendirian melewati jalan ini, sudah pasti aku tidak akan mau. Sebab sekarang melintas di jalan ini berdua dengan Mas Agus saja, aku masih merasa takut. Apalagi kalau hanya seorang diri. Mungkin aku bakalan kencing di celana karena saking merasa takut. Saat sepeda motor yang kami kendarai melintas di depan SD Negeri 5, aku berusaha untuk memejamkan mata, tapi hal itu tidak berlangsung lama sebab rasa penasaran menggelitik dalam hati. Aku lalu membuka mata dan melirik ke arah bangunan sekolah itu. Dengan ekor mata, tampak sepi, belum ada seorang murid pun yang datang. Aneh, kenapa anak-anak yang sekolah di sini belum pada datang ya? Padahal yang aku tahu murid-murid sekolah dasar biasanya paling rajin kalau disuruh berangkat ke sekolah. Mereka akan bermain di halaman sekolah dengan riang sebelum bel tanda masuk berbunyi. Lagi pula sekarang sudah pukul 6 lewat, tapi kenapa mereka belum ada yang berangkat? Aku membatin sambil melihat jarum jam di pergelangan tangan kiriku. Mas, kok sekolah kamu sepi ya? Lihat deh, belum ada satu orang pun yang datang, baik murid apalagi gurunya. Tanyaku sembari mencolek pinggang Mas Agus. Mungkin mereka masih pada di jalan, jadi belum sampai, Dek. Lah, ini sekarang aja Mas masih di sini kan? Jawab suamiku santai.
Aku lantas diam, tidak lagi berkata tentang apapun, sampai kami tiba di sebuah bangunan berukuran sekitar 24 meter persegi yang mirip dengan sebuah kios. Hanya beberapa bangunan berbentuk persegi panjang dan di bagian depan berupa jendela yang dibuat dari papan sampai ke pintu. Di halaman depan bangunan itu terpampang sebuah papan nama bertuliskan Toko Makmur, menjual segala jenis sayuran dan bahan makanan, buka setiap hari. Mas Agus segera menghentikan sepeda motornya, kemudian mematikan mesinnya. Pasti ini warung yang menjual berbagai macam jenis sayuran yang dimaksud oleh Nopi, Mas. Tuh lihat, tulisan yang ada di papan nama itu, ujarku sambil menunjuk ke arah papan nama toko tersebut. Tapi kenapa sepi ya? Dan warungnya juga masih tutup. Padahal Nopi bilang kemarin warung ini buka dari habis subuh. Lanjutku dengan keheranan. Mungkin yang jual masih sibuk menata barang dagangan di dalam, Dek. Jadi belum sempat dibuka jendela warungnya. Kita tunggu saja di depan sana yuk, ajak Mas Agus. Dia lalu turun dari atas jok sepeda motor dan aku mengikutinya. Kami berdua lantas berjalan ke arah depan warung sayuran itu. Sesekali aku melihat ke sekeliling. Siapa tahu ada seseorang yang lewat dan bisa ditanyai kenapa warung tersebut masih tutup. Padahal hari sudah menjelang siang. Namun ternyata tidak ada satu orang pun yang lewat di depan warung sayuran itu. Hingga sekitar 10 menit berlalu, tapi warung sayuran itu belum juga buka. Mas, udah 10 menit kita nunggu di sini, tapi warung sayuran ini belum buka juga. Gak ada juga orang yang lewat di depan sini yang bisa kita tanyai. Mungkin memang warung ini gak buka hari ini, Mas. Ayo kita pulang lagi saja sekarang. Nanti kamu malah telat berangkat ngajar, ujarku seraya melangkah ke arah sepeda motor kami di parkir. Kita mampir ke rumah Bu Lilis dulu saja sebentar, Dek. Nanti di sana kita tanya, selain warung ini di mana lagi ada warung yang jual sayuran di sini, usul Mas Agus sembari naik ke atas jok sepeda motornya. Aku mengangguk setuju. Iya, Mas. Mas Agus kemudian menghidupkan mesin sepeda motor dan sepeda motor yang kami kendarai perlahan meninggalkan halaman toko makmur tersebut. Kami lalu menuju ke rumah Bu Lilis, sama seperti saat berangkat dari rumah kontrakan tadi. Di sepanjang jalan menuju ke rumah Bu Lilis, kami tidak bertemu dengan seorang pun yang melintas di jalan. Desa ini betul-betul seperti sebuah desa yang gak ada penghuninya. Masa dari tadi aku gak lihat ada satu orang pun yang lewat di jalan? Apa memang desa ini gak ada penghuninya ya? Serem banget kalau kayak gini. Aku membatin sambil bergidik, membayangkan hal tersebut. Assalamualaikum. Aku dan Mas Agus mengetuk pintu sambil mengucapkan salam secara bersamaan. Begitu kami sampai di depan pintu rumah Bu Lilis, sama seperti yang sudah-sudah ketika aku datang ke sini, keadaan di sekitar rumah Pak Didi amat sepi. Assalamualaikum. Kami mengulangi mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Hingga 5 menit berlalu, pintu depan rumah Bu Lilis belum juga terbuka. Mungkin gak ada orang di dalam, Mas. Barangkali Pak Didi sama Bu Lilis sedang pergi. Kita pulang ke rumah saja sekarang yuk, kataku. Mas Agus mengangguk setuju. Maka kami berjalan ke arah sepeda motor. Tapi baru beberapa langkah terdengar suara pintu dibuka. Spontan aku dan Mas Agus menoleh ke belakang. Tampak Bu Lilis sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Maaf Pak Agus, Mbak Yanti, tadi saya masih ada kerjaan di belakang, jadi baru bisa buka pintu. Ayo mari silakan masuk, kata Bu Lilis seraya membuka pintu lebih lebar lagi. Aku dan Mas Agus segera masuk dan duduk di ruang tamu setelah dipersilahkan. Ada apa nih? Kok tumben pagi-pagi Pak Agus sama Mbak Yanti sudah sampai ke sini? Sebentar, saya buatkan minuman, sekalian panggil suami saya dulu ya, ujar Bu Lilis sambil beranjak dari tempat duduknya. Gak usah Bu, kami cuma sebentar saja kok, cegah Mas Agus buru-buru. Gak apa-apa Pak, suami saya ada kok di belakang, ujar Bu Lilis sembari melangkah ke arah belakang. Aku dan Mas Agus tidak bisa mencegah. Dengan terpaksa kami menunggu. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah kalender yang ada di dinding ruang tamu rumah Pak Didi. Sejenak aku mengerutkan kening, lalu berusaha mempertajam penglihatan agar bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Aku lalu beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke tempat kalender tersebut dipasang. Beberapa kali aku mengucek mata, tapi tahun yang ada di kalender itu tidak berubah. Ya, aku melihat kalender itu adalah kalender 12 tahun yang lalu.
Masa iya sih? Bu Lilis belum mengganti kalender ini. Untuk apa? Aku membatin seraya menggaruk kepala yang tidak gatal. Dek, kamu kenapa? Tanya Mas Agus heran. Dia lalu menghampiriku. Coba deh kamu lihat kalender ini Mas. Ini kalender 12 tahun yang lalu. Menurut kamu aneh gak sih? Beberapa saat aku dan Mas Agus saling berpandangan. Tidak lama kemudian Mas Agus menarik tanganku dan membawaku keluar dari rumah Bu Lilis. Tanpa banyak bicara, Mas Agus selalu mengendarai sepeda motornya menuju pulang. Kita harus segera pergi dari desa ini, Dek, kata Mas Agus ketika sepeda motor yang kami kendarai sampai di jalan depan rumah kakek Toping. Tapi dia tidak berhenti. Aku hanya mengangguk. Entah suamiku itu melihat atau tidak, mungkin Mas Agus sudah percaya dengan apa yang aku katakan. Kalau di desa ini memang ada sesuatu yang tidak beres. Mas Agus mengendarai sepeda motornya dengan amat kencang. Aku sampai agak takut dibuatnya, sebab yang aku tahu selama ini, suamiku itu tidak pernah ngebut ketika membawa kendaraan. Dia selalu berhati-hati dan waspada. Aku merasakan perjalanan dari rumah kakek Tobing ke batas desa, tempat pintu masuk ke desa Bumi Arum yang berupa gapura, terasa begitu lama. Padahal sepertinya kami berdua sudah begitu jauh dan lama dalam perjalanan. Namun kami belum sampai juga di batas desa tersebut. Tapi aku diam saja, tidak berani untuk bicara pada Mas Agus tentang apa yang aku rasakan. Aku khawatir nanti malah akan mengganggu konsentrasinya dalam mengendari sepeda motor. Dalam hati tidak putus aku membaca doa-doa yang aku bisa di sepanjang perjalanan. Akhirnya aku bisa bernafas dengan lega saat sepeda motor yang kami kendarai sampai juga di gapura, di ujung jalan masuk ke desa Bumi Arum. Dan Mas Agus pun sudah mengurangi kecepatan laju sepeda motor yang dikendarainya. Aku menggeser tempat duduk agak ke belakang, seraya merenggangkan pelukan di pinggang suamiku itu. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di ujung jalan ini ya Mas. Aku udah takut dan khawatir banget tadi, ucapku sambil menghela nafas panjang. Iya Dek, alhamdulillah kita bisa keluar dari desa itu dengan selamat, ujar Mas Agus. Jadi sekarang kita mau kemana Mas? Kita ke Tanjung Karang aja ya, ke rumah kontrakan kita yang lama. Mas mau ke sekolah tempat Mas ngajar kemarin. Mau tanya soal SK surat keputusan yang Mas terima dari kepala sekolah. Kenapa kok bisa Mas ditempatkan di desa Bumi Arum itu? Atau mungkin Mas yang salah baca? Aku hanya mengangguk tanpa membantah ucapan Mas Agus. Meskipun sebenarnya aku juga merasa bingung karena kami tidak membawa apapun, hanya badan dan baju yang kami pakai saja. Mas, gimana kalau kita coba mampir dulu ke rumah Bu Nur Hayati sebelum kita ke rumah kontrakan yang dulu? Kan sekalian lewat, nanti di sana kita tanya ke dia apa sebenarnya yang sudah terjadi di desa Bumi Arum. Waktu itu kan Bu Nur Hayati sempat keceplosan bicara kalau dia merasa takut tinggal di rumah kontrakan kakek Tobing. Mungkin ada kaitannya sama apa yang kita alami tadi, usulku saat sepeda motor yang kami kendarai sudah melaju di jalan raya. Ketika beberapa jam sudah kami meninggalkan desa yang penuh misteri itu. Oh iya, Mas baru ingat. Mas setuju Dek. Kalau gitu, sekarang kita langsung ke rumah Bu Nur Hayati saja, ucap Mas Agus dengan nada sumringah. Rumah Bu Nur Hayati memang terletak sebelum rumah kontrakan kami yang lama. Waktu aku dan Mas Agus bertemu dengan beliau di warung bakso, mantan kepala sekolah SD Negeri 5 Bumi Arum itu sempat memberikan alamat rumahnya. Menjelang waktu zuhur, kami sampai di sebuah rumah yang cukup besar dengan halaman luas. Setelah sebelumnya beberapa kali kami bertanya pada orang yang kami temui di mana lokasi Jalan Mawar, Gang Melati nomor 150, alamat rumah yang diberikan oleh Bu Nur Hayati waktu itu. Aku dan Mas Agus segera turun dari sepeda motor, lalu berjalan ke arah pintu depan rumah tersebut. Assalamualaikum. Mas Agus mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Sementara aku mengamati sekeliling halaman rumah Bu Nur Hayati, tampak beberapa jenis bunga dan pohon tumbuh di halaman yang luas itu. Dan semuanya tertata dengan rapi, menjadikan halaman tersebut terlihat sangat asri dan sejuk, membuat mata orang yang melihatnya terasa nyaman. Tidak berapa lama pintu terbuka. Tampak seorang gadis yang masih mengenakan seragam SMA berdiri di depan pintu dengan tersenyum ramah. Mau cari siapa? Tanya gadis itu. Seraya pandangannya tertuju padaku dan Mas Agus secara bergantian. Belakangan aku tahu kalau dia bernama Rahma. Maaf sebelumnya,
apa benar ini rumahnya Bu Nur Hayati? Tanya Mas Agus. Rahma mengangguk. Iya benar, jawabnya. Apa beliau ada? Saya sama istri saya ingin bertemu, tanya Mas Agus lagi. Gadis berseragam putih abu-abu itu terlihat mengerutkan keningnya. Dia terlihat heran. Bu Nur Hayati yang mana ya yang dimaksud oleh Mas sama mbaknya? Tanya Rahma, masih dengan dahi yang berkerut. Bu Nur Hayati yang mantan kepala sekolah SD, jawab Mas Agus seraya menyebutkan ciri-ciri Bu Nur Hayati yang pernah kami temui waktu itu. Yang Mas sebutkan tadi memang ciri-ciri nenek saya, tapi dia sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu, ujar gadis itu, yang ternyata adalah cucu dari Bu Nur Hayati. Aku dan Mas Agus saling berpandangan sambil melongo, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kami dengar. Mana mungkin Bu Nur Hayati sudah meninggal dunia 12 tahun yang lalu, sedangkan aku dan Mas Agus baru beberapa minggu yang lalu bertemu dengan beliau di warung bakso. Aku dan Mas Agus kembali menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut pada Rahma yang berdiri di depan kami. Barangkali saja aku dan Mas Agus salah dengar. Sebentar, saya ambil album foto biar Mas juga Mbak bisa lihat kalau Bu Nur Hayati yang dimaksud sama kalian adalah memang benar nenek saya. Mari silakan masuk dulu, kata Rahma sembari membuka pintu lebih lebar. Maka aku dan Mas Agus pun masuk, lalu duduk di ruang tamu. Sementara gadis cucu Bu Nur Hayati itu segera pergi ke ruang dalam. Tidak berselang lama Rahma sudah kembali ke ruang tamu dengan membawa sebuah album foto di tangan kanannya. Ini album foto yang berisi foto-foto nenek Nur Hayati. Silakan Mas sama Mbak lihat, apakah memang benar Bu Nur Hayati yang ada di dalam foto ini yang kalian cari, kata Rahma sambil menaruh album foto yang dibawanya di atas meja. Sejenak aku dan Mas Agus saling berpandangan. Aku kemudian mengambil album foto tersebut. Perlahan aku mulai membuka-buka dan melihat isinya. Di dalam album foto itu berisi foto-foto Bu Nur Hayati, mantan kepala sekolah yang pernah bertemu dengan aku dan Mas Agus beberapa waktu yang lalu. Aku dan Mas Agus kembali saling berpandangan sambil melongo ketika kami melihat foto pemakaman Bu Nur Hayati 12 tahun yang lalu. Jadi benar, ternyata Bu Nur Hayati yang pernah bertemu dengan kami waktu itu memang sudah meninggal. Aku membatin sembari merasa bingung. Dek, apa bisa saya sama suami saya bertemu dengan orang tua Dek Rahma? Tanyaku setelah kami selesai melihat seluruh isi dalam album foto tersebut. Aku ingin bertanya tentang beberapa hal kepada kedua orang tua Rahma mengenai desa Bumi Arum. Barangkali saja mereka mengetahui sesuatu, jadi aku bisa mendapatkan informasi dari mereka tentang apa yang sudah terjadi di sana. Wah, maaf Mbak, Bapak sama Ibu sedang keluar kota. Mereka baru akan pulang minggu depan, jawab Rahma, membuatku agak merasa kecewa. Setelah berbincang sebentar dengan Rahma, aku dan Mas Agus pun mohon pamit. Kami berhenti sejenak ketika melewati sebuah masjid dan mendirikan sholat duhur yang waktunya sudah terlewat beberapa menit. Kami lantas melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan yang lama. Setelah sebelumnya kami singgah di sebuah warung makan untuk makan siang. Sampai di sana aku dan Mas Agus langsung menuju ke rumah Bu Narti, ibu pemilik rumah kontrakan. Tiba-tiba saja Bu Narti menjerit histeris ketika melihat aku dan Mas Agus, membuat aku merasa bingung. Aku dan Mas Agus saling berpandangan sambil mengerutkan kening, tidak mengerti dengan sikap Bu Narti. Alhamdulillah, akhirnya kalian berdua kembali, ujarnya sembari memeluk aku dengan erat, membuat aku dan Mas Agus makin tidak paham. Bu Narti lalu mengajak aku dan Mas Agus untuk duduk. Setelah itu dia lantas menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang bahwa aku dan Mas Agus dinyatakan telah hilang karena sudah lebih dari 1 bulan lamanya tidak ada yang bisa menghubungi kami. Lagi-lagi aku dan Mas Agus dibuat bengong dan melongo. Bagaimana mungkin kami dinyatakan hilang 1 bulan lebih, sedangkan aku dan Mas Agus belum ada 1 minggu berada di desa Bumi Arum. Spontan aku dan Mas Agus merogoh saku baju kami masing-masing dan mengeluarkan ponsel. Kami kemudian menyalakan ponsel tersebut. Ketika HP kami menyala, banyak pesan yang masuk sejak 1 bulan yang lalu. Tiba-tiba kepalaku terasa amat berat dan pusing. Aku sama sekali tidak habis pikir apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku dan Mas Agus.
Kalau Pak Agus sama Mbak Yanti belum percaya dengan apa yang saya bilang tadi, silakan Pak Agus tanya ke tetangga di sekitar sini, ucap Bunarti. Mas Agus kemudian menghubungi 2 orang sopir truk yang mengangkut barang-barang kami ketika pindahan. Dan menurut pengakuan mereka, saat mereka tiba di rumah kontrakan kakek Tobing, mereka merasa heran kenapa aku dan Mas Agus mau menempati rumah usang yang tidak terurus. Mas Agus juga menghubungi Budi sahabatnya, saudara Pak Iwan, mantan kepala desa Bumi Arum. Dan lagi-lagi, aku dan Mas Agus dibuat tercengang mendengar kabar dari Mas Budi. Dia bilang kalau Pak Iwan dan Bu Wati dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan saat ini, Mas Budi dan istrinya sedang berlibur di sana. Aku menelan ludah. Tenggorokan tiba-tiba terasa kering. Lalu selama ini aku dan Mas Agus tinggal di mana sebenarnya? Aku membatin seraya memijat kening. Bersamaan dengan itu, para tetangga kiri kanan rumah kontrakan Bunarti mulai berdatangan. Mereka bercerita masing-masing tentang aku dan Mas Agus yang dikabarkan telah hilang selama lebih dari 1 bulan. Beberapa kali aku menepuk tangan untuk memastikan kalau aku tidak sedang bermimpi. Mendengar cerita mereka, aku yakin kalau di desa tempat kami tinggal kemarin menyimpan sebuah misteri yang entah apa aku sendiri belum tahu. Ketika terdengar suara adzan asar, satu demi satu orang yang berkumpul di rumah Bunarti pamit pulang. Aku dan Mas Agus selalu menghubungi kedua orang tua kami masing-masing. Setelah selesai mendirikan sholat asar di rumah Bunarti, kami berdua minta tolong agar dijemput pulang. Sebab kami tidak sanggup untuk pulang sendiri karena masih merasa shock mendengar kabar yang amat mengejutkan tersebut. Selepas waktu maghrib, kedua orang tuaku dan Mas Agus datang menjemput. Peluk, cium dan tangis mewarnai pertemuan kami. Setelah berbincang sebentar dengan Bunarti, kami pun pamit pulang. 2 hari kemudian aku dan Mas Agus pergi ke sekolah tempat dia mengajar sebelumnya. Di sana kami baru menyadari kalau desa Bumi Arum yang kami datangi kemarin bukanlah desa Bumi Arum yang tertera di SK pengangkatan Mas Agus. Nama desa sama, tetapi beda kabupaten. Pulang dari sekolah tersebut, aku minta diantar Mas Agus ke rumah sakit tempat Emi bekerja. Aku merasa penasaran, kenapa HP miliknya tidak pernah aktif sejak terakhir aku dan dia bertemu di swalayan Esi. Dan betapa terkejutnya aku ketika mendapat informasi kalau Emi ternyata sudah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena menderita sakit. 1 minggu kemudian aku dan Mas Agus datang ke Dusun 5, Desa Bumi Arum dengan kedua orang tua kami masing-masing, 2 orang anggota polisi serta orang-orang yang ingin ikut menyaksikan apa yang telah terjadi di sana. Mas Agus menyewa 2 buah truk yang tempo hari mengangkut barang-barang kami. Sampai di sana, apa yang diceritakan oleh kedua orang sopir truk kemarin benar adanya. Tidak ada rumah bagus yang aku lihat selama ini, yang ada bangunan tua yang hampir roboh. Aku dan Mas Agus lantas mendatangi rumah bidan Ara. Kebetulan dia dan suaminya terlihat sedang duduk di teras depan rumahnya, tapi ternyata mereka tidak mengenali kami lagi. Bahkan sepertinya bidan Ara dan suaminya mengalami gangguan jiwa, terlihat dari pakaian yang mereka kenakan dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Entah apa yang menyebabkan mereka jadi seperti ini. Aku dan Mas Agus selalu berinisiatif untuk membawa mereka ke rumah sakit jiwa, biar bagaimanapun mereka juga manusia yang perlu pertolongan. Aku lalu mencari bekas identitas Bu Ara dan suaminya di ruang praktek sebagai persyaratan untuk mendaftar rawat inap di rumah sakit jiwa. Beruntung aku menemukan KTP mereka, bahkan aku juga menemukan buku telepon. Dan salah satu nama yang tertulis di sana adalah nama Marlon, anak lelaki Bu Ara yang pergi ke Jakarta. Aku pernah mendengar nama itu dari Bu Lilis. Mas Agus segera menghubungi Marlon dan menceritakan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Dan Marlon berjanji akan segera pulang untuk menemui Bu Ara dan Pak Daniel. Sementara waktu aku dan Mas Agus tinggal di rumah orang tuaku, sembari Mas Agus mengurus kembali berkas kepegawaiannya. 2 hari setelah Bu Ara dan suaminya dirawat di rumah sakit jiwa, Marlon datang menemui kami. Dan dari cerita dia, akhirnya semua misteri yang ada di desa Bumi Arum terungkap. Marlon menceritakan kalau kakek Tobing adalah seorang dukun. Dia mempunyai 2 istri, Nenek Nani ibunya bidan Ara dan Nenek Cici istri mudanya, orang tua ibunya Nopi. Untuk menambah kesaktian ilmu hitamnya, kakek Tobing dibantu oleh bidan Ara
dengan menjadikan anak-anak di Dusun 5 dan orang-orang yang berobat ke rumahnya sebagai tumbal. Selain itu juga kakek Tobing dibantu oleh seluruh anggota keluarganya. Hanya Marlon yang tidak bersedia untuk membantu kakeknya. Dia memilih untuk pergi meninggalkan desa Bumi Arum. Pada awalnya, Marlon masih suka datang mengunjungi kedua orang tuanya untuk membujuk mereka agar meninggalkan pekerjaan haram tersebut. Namun ajakan pemuda itu tidak pernah digubris oleh keluarganya. Hingga akhirnya Marlon putus asa dan berpasrah diri dan dia tidak pernah lagi datang ke sana. Sampai suatu hari Marlon mendengar kabar kalau terjadi gempa bumi di desa Bumi Arum. Banyak penduduk desa yang meninggal, termasuk seluruh keluarganya, kecuali Bidan Ara dan Pak Daniel. Seluruh penduduk desa yang selamat, mereka akhirnya pergi meninggalkan desa Bumi Arum, hingga desa itu menjadi sebuah desa mati. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Selalulah mengingat Allah dan menjalankan perintahnya agar dia selalu memberikan perlindungan pada kita dalam keadaan yang sulit. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.